Halo, selamat datang di Future Launch Fujifilm. Semoga Anda semua senantiasa dalam kondisi sehat. Nama saya Takashi Miyako. Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan minat Anda terhadap produk terbaru kami. Fujifilm sebagai brand fotografi terkemuka dunia tidak pernah berhenti untuk selalu menciptakan inovasi. Fujifilm sudah sejak lama membuat medium format kamera, bahkan sudah sejak tahun 1960 memproduksi lensa-lensa large format. Era medium format digital Fujifilm dimulai pada tahun 2016, yaitu dengan meluncurkan kamera GFX3 pertama GFX50S dengan tagline Game Changer. Merubah standar pada medium format saat itu. Kemudian pada tahun 2018, Fujifilm kembali meluncurkan seri GFX50R dengan gaya rangefinder. Dan pada tahun 2019, Fujifilm meluncurkan GFX100, medium format berresolusi 102 megapiksel dan yang pertama menggunakan in-body image stabilization. Tepat pada tanggal 27 Januari kemarin, Fujifilm memperkenalkan kamera GFX3 terbaru, GFX100S. Dibuat berdasarkan ide-ide inovatif dengan filosofi mobilitas dan portabilitas. Dengan berat hanya 900 gram. Ukurannya mirip dengan kebanyakan kamera full frame. Namun dirancang dengan indah dan mampu menampung sensor 102 megapiksel. Menjadikannya salah satu kamera medium format dengan performa tinggi paling ringkas di dunia. Selain itu, juga GF80mm f1.7 yang merupakan lensa autofocus dengan aperture 1.7 pertama untuk medium format. Malam ini, saya mengundang beberapa teman, fotografer dan sinematografer profesional untuk berbagi kepada Anda. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih Miyako-san. Fujifilm GFX100S menggunakan 102 megapiksel back illuminated medium format CMOS sensor dan didukung oleh CPU quad-core X prosesor 4 Fujifilm yang berkinerja tinggi untuk menghasilkan gambar dengan kualitas yang menakjubkan dibandingkan dengan sensor-sensor yang lebih kecil dan beresolusi lebih rendah yang biasa ditemukan di DSLR full frame tradisional dan kamera-kamera mirrorless. Resolusi 102 megapiksel di sensor medium format memungkinkan fotografer mendapatkan fleksibilitas yang lebih. Kita punya kebebasan untuk cropping dari sebuah frame. Contohnya seperti pada foto ini. Misalkan saya ingin mendapatkan komposisi yang berbeda. Saya dapat dengan mudah melakukan cropping. Sensor kamera GFX100S berukuran kira-kira 1,7 kali lebih besar dari sensor kamera-kamera full frame dan disempurnakan agar sangat peka terhadap cahaya. Hal ini memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan sensor yang lebih kecil dalam hal menghasilkan gambar dengan deep of field yang lebih dangkal, dynamic range yang lebih lebar, dan reproduksi warna yang sesuai serta kinerja ISO yang luar biasa tinggi. Selain itu, seperti pendahulunya Fujifilm GFX100 dan GFX100S mempunyai kedalaman warna true 16 bit. Hanya sedikit sekali kamera yang ada sekarang yang menghasilkan true 16 bit. Itu pun harganya berapa kali lipat GFX100S. Sebagai gambaran, 8 bit files mempunyai 256 tingkat gradasi warna per channel, di mana 16 bit memiliki 65.536 tingkat gradasi warna. Hasilnya kita dapat melihat warna yang sangat kaya dan dalam pada foto-foto yang dihasilkan oleh GFX100 dan GFX100S. Ditambah dengan color chrome efek gradasi dan detail warna menjadi semakin dalam. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya Alvin Fauzi untuk menjelaskan mengenai
film simulation di GFX 100S. Terima kasih Pak Haryanto. Selama ini alasan saya menggunakan kamera Fujifilm karena warna-warnanya. Jadi Fujifilm ini udah terbukti selama lebih dari 86 tahun ya, memberikan warna-warna yang luar biasa bagi dunia fotografi. Jadi dari zaman analog dengan adanya roll film seperti Fujifilm 400H dan Pro 160 NS dan lain-lain. Lalu di zaman digital ini dengan adanya film simulasi. Nah, sebelumnya udah ada 18 film simulasi dari Fujifilm. Contohnya seperti Provia, Astia, Klasik Negatif, dan lain-lain. Nah, kalau saya sendiri sebagai wedding photographer, yang menjadi favorit saya adalah Astia dan Klasik Negatif. Kenapa? Karena saya suka karakter pada skin tone-nya. Nah, di Fujifilm GFX 100S ini ada film simulasi baru yang bernama Nostalgic Negative. Film simulasi ini mengingatkan pada era fotografi warna baru Amerika yang populer di tahun 1970-an. Gimana karakternya? Jadi film simulasi ini menambahkan warna kuning di bagian highlight, lalu di warna merahnya cenderung ke orange atau bisa disebut vermilion red, lalu warna biru cenderung ke arah kehijauan atau biasa disebut warna cyan, dan juga menambahkan saturasi dan detail di bagian shadow. Jadi enak banget, saya bisa langsung dapetin warna yang sangat klasik langsung dari kamera tanpa proses editing lagi. Menurut saya sih karakter ini cocok banget untuk fotografer portrait, travel, street, dan lain-lain. Itu tentang film simulasi baru yang ada di Fujifilm GFX 100S. Gimana soal compactnya? Saya akan serahkan kepada rekan saya Govinda Rumi untuk menjelaskan. Terima kasih Alvin. Sebagai seorang wedding photographer yang membawa kamera seharian, tentunya aku juga membutuhkan kamera yang ringkas dan tidak terlalu berat. Nah, dengan berat 900 gram, GFX 100S ini memiliki ukuran yang sebanding dengan banyak kamera full frame lainnya. Apakah dengan berat badan yang lebih kecil ini artinya kecanggihan yang dipertaruhkan? Tentunya tidak. Kamera ini masih dapat dikemas dalam IBIS berperforma tinggi dan sensor 102 megapiksel yang hampir 2 kali lipat dari ukuran sensor full frame pada umumnya. Ukuran yang lebih kecil hingga berat yang lebih ringan 500 gram dari kamera pendahulunya ada pada efisiensi Fujifilm mendesain berdasarkan baterai lithium terbarunya. GFX 100S juga sudah weather resistant di 60 titik pada bodi kameranya. Hal ini membuatnya tahan terhadap berbagai jenis cuaca yang lumayan ekstrim. Dan ini membuat aku tenang ketika memotret dengan kamera ini, terutama di hujan yang sangat lebat. Oh ya, di kamera yang kecil ini ada satu hal yang termasuk penting buat saya, yaitu pada grip GFX 100S ini. Dengan casing yang lebih padat di sekitar dudukan kamera, kamera ini membuat saya terasa sangat nyaman ya ketika saya memegangnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke masalah autofocus dan akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya, Putra Johan. Silakan Putra. Ya, terima kasih Govinda. Saya sudah beberapa kali memiliki kesempatan untuk mencoba beberapa medium format merek lain dan saya selalu mengalami kesulitan untuk melakukan pemotretan fashion dengan pace yang tinggi. Autofocus yang tidak mumpuni selalu menjadi kendalanya. Entah misfokus atau bahkan fokusnya tidak bisa mengejar pergerakan sang model. Dan ketika pertama kali Fujifilm mengeluarkan digital medium formatnya, autofokusnya sudah jauh di atas kompetitornya. Dan kali ini GFX 100S memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam hal autofocus. Di GFX 100S, Phase Detection Pixels mencakup hampir 100% sensor pencitraannya. Hal ini membuka tingkat kinerja utamanya dari autofocus yang belum pernah terlihat dalam fotografi digital dengan format besar. Dan dengan adanya face dan eye detection juga, serta kemampuan AF-nya yang hanya 0,18 second, pemotretan fashion dengan movement yang sangat cepat sudah tidak terhambat oleh kamera.
Fokusnya yang selalu nempel dan tingkat akurasi fokusnya yang sangatlah tinggi sangat membantu saya. Autofokusnya tetap berjalan dengan baik bahkan ketika dalam kondisi ruangan yang cukup gelap hingga minus 5,5 EV. Dengan AF tracking yang sudah berkembang pesat, GFX 100S telah menjadi kamera medium format andalan saya berikutnya. Nah, itu baru fotografi. Bagaimana dengan videografinya? Saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya Wiwi untuk menjelaskan hal tersebut. Silakan Mas Wiwi. Oke, terima kasih Mas Pujo, Mas Putra Johan. Oke, kenapa saya jatuh hati menggunakan kamera Fujifilm terbaru tipe GFX 100S? Karena kamera ini dilengkapi dengan sensor medium format. Yes, sensor medium format besar ukuran 44x33. Kenapa sangat spesial? Karena bahkan sekalipun kamera-kamera cinema yang harganya mungkin berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan kamera ini, masih belum menggunakan sensor sebesar kamera ini. Kenapa sih sensor medium format alias sensor besar itu spesial? Apa sih keuntungannya? Oke, yang pertama menurut saya footage-nya very cinematic, sangat cinematic. Oke, lalu yang kedua apa? Karena sensornya besar, otomatis punya dynamic range, rentang dinamika yang lebar, yang lebih luas. Sehingga gradasi warnanya itu lebih halus. Terus warna tuh lebih kental, kalau orang Jawa bilang tuh lebih nampol gitu. Jadi lebih tebel gitu, lebih kental, lebih tebel. Sehingga menghasilkan footage yang luar biasa, susah ditandingi apalagi dibandingkan dengan footage dari kamera-kamera yang menggunakan sensor yang lebih kecil. Lalu yang ketiga, high ISO performance-nya flawless, luar biasa, impresif. Meskipun kita boost ISO di ISO tinggi, tetap smooth, tetap halus. Oke, yang terakhir nih, yang keempat, apa yang membuat medium format sensor video itu sangat menarik adalah medium format look alias medium format magic. Kenapa sih ada medium format look atau medium format magic istilahnya? Karena dengan menggunakan sensor besar, itu memang gambar itu terasa lebih tridimensional. Kenapa begitu? Karena dove-nya luar biasa, sehingga objek itu punya depth and separation, lebih menonjol, sehingga gambar itu terasa tridimensional. Oke, sekarang kita bahas mengenai kapabilitas kamera ini, recording kapabilitas dari kamera ini. Oke, kamera ini bisa internal recording maupun external recording. Internalnya biasa menggunakan SD card, eksternalnya via HDMI bisa dicolok ke apapun, external recorder. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kamera ini juga bisa dual recording, teman-teman. Jadi internal dan eksternal jalan bareng, itu bisa. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dari internal recording. Kapabilitasnya seperti apa? Internal recordingnya bisa 4K up to 30p, oke, 422, 420, 10 bit. Lalu bisa DCI, jadi aspek rasionya juga bisa 16:9 atau 17:9. Itu opsinya untuk internal recording. Lalu kita ngomong codec. Codec di internal recording seperti biasa kamera pada umumnya ada H264 atau H265 kodeknya. Nah, lalu untuk teman-teman yang lebih profesional, mungkin filmmaker atau videographer music clip atau commercial videographer yang melakukan proses color grading atau post processing, biasa membutuhkan files yang lebih flat, lebih low contrast. Jadi punya fleksibilitas untuk diedit di post production sesuai dengan karakter sinematografer atau videografer tersebut. Kamera GFX 100S ini juga dilengkapi dengan F-Log dan hybrid log gamma. Jadi memang lebih low contrast, lebih flat untuk kebutuhan itu. Nah, oke, sekarang kita bicara external recording. Untuk sementara support dengan menggunakan HDMI, menggunakan Atomos Ninja V, teman-teman. Jangan lupa upgrade firmware Atomos Ninja V-nya untuk external recording. Kamera ini bisa ProRes RAW 12 bit. Yes, ini mimpi yang ditunggu-tunggu oleh banyak videographer. Termasuk saya sangat menunggu fitur ini. Kenapa? Karena bisa ProRes RAW untuk external recordingnya. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas di depan, karena bisa internal dan eksternal, saya ketika melakukan syuting selalu dual recording. Internalnya saya memilih menggunakan Fujifilm Simulation, sehingga warnanya udah enak dilihat untuk preview. Meski selain untuk preview juga untuk online dan offline editing lebih ringan. Tapi untuk master file saya record secara eksternal via HDMI menggunakan Atomos Ninja dengan menggunakan kodek ProRes RAW 12 bit. Jadi seperti itu apa yang saya lakukan dengan menggunakan Fujifilm GFX 100 ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Dewandra, teman saya yang akan menjelaskan lensa terbaru Fuji, yaitu lensa 80mm f1.7. Terima kasih. Terima kasih Wiwi.
Sebagai seorang commercial photographer, saya kerap membutuhkan lensa dengan bukaan ultra lebar. Fujifilm memperkenalkan lensa weather resistant Fujinon GF 80mm f1.7 yang merupakan lensa pertama di dunia dengan autofocus yang dirancang untuk sistem medium format. Pada saat saya memotret model jarak menengah dan juga jarak dekat menggunakan lensa ini di bukaan terlebarnya, saya merasakan dimensi yang luar biasa yang tercipta berkat 9 bilah diafragma yang memberikan ketajaman gambar dengan bokeh yang halus serta creamy, yang membuat antara objek dan latar belakang menjadi begitu terpisah. Tidak hanya memotret model saja, saya juga mencoba memotret makanan dengan lensa ini, dan hasilnya pun sangat menakjubkan. Burger yang saya foto jadi terlihat 3 dimensi dan nampak lebih menggiurkan. Selain itu, lensa ini juga mempunyai kemampuan autofocus yang cukup kencang, apalagi digunakan di GFX 100 saya. Satu hal lagi, fungsi Face Eye Autofocus bisa menjadikan fokus lebih cepat dan lebih akurat pada wajah ataupun mata dari objek, bahkan saat objek bergerak dalam frame, seperti pada saat saya memotret model yang sedang berjalan. Pada akhirnya, saya menemukan lensa medium range favorit saya. Sekarang, saya kembalikan kepada Miyako-san untuk menjelaskan soal info harga, pre-order, serta info-info lainnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah berbagi pengalamannya. Kita akan membuka pre-order GFX 100S dan GF 80mm mulai malam ini hingga 7 Maret 2021. Harga GFX 100S body only adalah 92.999.000. Dan selama pre-order, kami memiliki 2 program menarik untuk Anda. Yang pertama, untuk pemberian nomad, Anda berhak mendapatkan free gift senilai 3 juta rupiah. Yang kedua, apabila Anda ingin tukar tambah dengan kamera full frame atau medium format lama Anda, kami akan memberikan trade-in bonus sebesar 5 juta rupiah. Misalnya, kamera lama Anda di harga 10 juta rupiah oleh toko, kami akan memberi tambahan 5 juta rupiah lagi untuk diskon pembelian GFX 100S. Program trade-in bonus ini hanya berlaku di dealer-dealer resmi Fujifilm yang bekerja sama. Lalu harga Fujinon GF 80mm f1.7 adalah 35.999.000. Kami memberikan fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan untuk pemberian kedua produk tersebut dengan kartu kredit. Silakan untuk menghubungi dealer-dealer Fujifilm langganan Anda untuk pre-order karena stok sangat terbatas. Terima kasih. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya sesaat lagi. The new generations of medium format cameras. Fujifilm GFX 100S delivers the world's best image quality. It combines outstanding resolution of 102 megapixel CMOS sensor. Enjoy the unique look of medium format by combining GFX 100S with fast aperture GF lenses to selectively focus and achieve outstanding background separation and smooth transitions. Experience unparalleled color accuracy thanks to GFX 100S's ability to output 16-bit images. Enjoy 18 film simulation and 1 new film simulation nostalgic negative. At just 900 grams, it's compact enough to carry with you wherever you go. Whatever the type of photography, rest assured you won't miss a moment with weather and dust resistant body.
redefines what is possible in terms of autofocus speed and accuracy for medium format cameras. Have the confidence to work handheld with 5-axis image stabilization system. It isn't just a remarkable machine for stills photographers. Record up to 4K 30p footage in 10-bit F-Log or 12-bit ProRes RAW. GFX 100S is not full frame. It is so much more than that. Selamat datang kembali di Future Launch Fujifilm. Selain jajaran medium format, Fujifilm juga meluncurkan 3 inovasi sekaligus pada X series, yaitu Fujifilm X-E4, Fujinon XF70-300mm f4 5,6 dan juga Fujinon XF27mm f2,8. Fujifilm X-E4 merupakan generasi keempat dari X-E series. Fujifilm yang menghadirkan desain body yang klasik menyerupai rangefinder style kamera. Dengan berat hanya 364 gram. Kamera ini mengantongi fitur-fitur pengoperasian terbaru untuk performa yang maksimal. Selanjutnya, saya persilakan Aditya untuk menjelaskan lebih detail mengenai X-E4. Dan Ari Ambivia akan menjelaskan lebih detail mengenai lensa XF70-300mm. Halo semuanya, terima kasih sebelumnya untuk Miyako-san. Sekarang saya akan membagi pengalaman saya menggunakan kamera terbaru dari Fujifilm, Fujifilm X-E4. Bisa dibilang seri X-E merupakan line up dari Fujifilm yang saya nantikan. Sebelumnya saya menggunakan X-E1, X-E2, dan X-E3. Karena sebagai penggemar rangefinder style kamera ini cukup stylish dengan bodi yang cukup kompak. Menjadikan seri kamera ini pilihan sehari-hari selain seri X100 maupun X Pro. Seri X-E kembali dengan X-E4 setelah seri terakhirnya muncul sekitar 4 tahun yang lalu. Yang menjadi kejutan di sini ketika saya menganggap bahwa selama ini seri X-E sudah cukup kompak, ternyata disajikan menjadi lebih ringkas lagi. Dengan boxy design yang menyerupai seri X100V, bisa dibilang X-E4 menampilkan sesuatu yang baru. Secara desain mungkin tidak terlalu stand out ya, tetapi classic feel-nya tetap terasa. Menurut pengalaman saya menggunakan kamera ini, akan terasa lebih kokoh di tangan apabila menggunakan aksesoris tambahannya, thumb rest maupun hand grip. Bodi yang mungil memungkinkan X-E4 untuk dimasukkan ke dalam tas kecil atau bahkan ke dalam kantong jaket. Pasti beberapa bertanya-tanya bagaimana dengan spesifikasinya. Kamera ini dilengkapi dengan teknologi terkini dari Fujifilm. Fujifilm bisa memadukan fitur-fitur yang menarik didukung dengan X-Trans sensor dan X-Processor 4. Jadi, film simulasi klasik negatif sudah tentu bisa kalian nikmati. Dan layar di belakang sekarang dapat dibuka hingga 180 derajat. Jadi kebutuhan untuk selfie atau membuat vlog bisa dengan mudah terpenuhi. Tapi menurut saya, untuk video mungkin akan lebih maksimal apabila menggunakan gimbal supaya menghasilkan footage yang stabil dan menarik. Kamera ini cocok untuk sehari-hari apabila digunakan dengan lensa XF27mm RWR. Menjadi satu kombinasi yang pas karena ukuran yang kompak dan menghasilkan kualitas foto terbaik. Sesuai dengan tagline yang diusung, make more with less. Kita bisa memulai membuat hal kreatif dari sekitar kita, apalagi di tengah pandemi saat ini. Kita tidak mau dipusingkan dan direpotkan dengan membawa berbagai macam peralatan yang berpotensi terpapar virus. Bodi kecil dan kayak fitur membuat kamera ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Cocok untuk digunakan oleh mereka yang baru mau menggunakan kamera atau sebagai kamera kedua para fotografer profesional. Selanjutnya, rekan saya Mas Ari akan menjelaskan tentang lensa terbaru dari Fujifilm, Fujinon XF70-300. Terima kasih Mas Adit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lensa telefoto XF70-300 f4-56 ROIS WR. Dengan berat hanya 580 gram dan panjang 13 cm, Fujinon XF70-300 adalah lensa telefoto yang ringkas dan ringan. Rentang focal length dari 70 sampai 300 mm sangatlah memudahkan fotografer dalam membuat objek jauh terasa lebih dekat. Saat memilih dan memilah objek menarik di kejauhan,
saya sangat terbantu dengan rentang vokal yang baru dari Fujifilm ini. Sehingga beragam komposisi bisa lebih banyak dihasilkan. Dan bila 300 mm dirasa kurang, saya dapat menambahkannya menjadi 600 mm. Fitur Weather Resist membuat saya masih tetap bisa memotret walaupun dalam kondisi hujan, debu, dan suhu yang ekstrim. Cuaca bukan masalah lagi. Jarak fokus yang dekat pun membantu saya dalam pengambilan foto-foto detail sebagai pelengkap foto travel saya. Dengan lensa ini, makin banyak frame yang bisa saya dapat saat saya pergi hunting dan traveling. Selain menggunakan linear motor yang membantu autofocus bekerja lebih cepat, optical image stabilization sampai 5,5 stop, dan memiliki kemampuan weather resistance, lensa ini juga dapat dipadukan dengan teleconverter 1,4 maupun 2 kali. Sehingga focal lensa ini dapat diekspand sampai dengan 600 mm atau setara 914 mm di 35 mm. Di samping itu, lensa ini pun memiliki kemampuan half makro, di mana jarak minimum objek hanya sekitar 80 cm, baik di vokal yang 70 maupun di 300, atau bahkan saat diekspand sampai 600 mm. Fitur fokus limiter di bodi lensa sangat membantu dalam hal penguncian fokus, baik di jarak dekat maupun sebaliknya. Bayangkan, kita punya lensa super telefoto yang ringan, ringkas, bisa half makro, tahan segala cuaca, namun bisa masuk ke dalam tas kecil kita. Suatu kombinasi fitur yang luar biasa. Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa simak penjelasan dari Miyako-san. Terima kasih Aditya dan Ari Ambibia atas penjelasannya. Kita akan membuka pre-order XE4, XF 27mm f2,8 dan XF 70 300mm f4 5,6 hingga 7 Maret 2021 eksklusif di Tokopedia. Harga XE4 body only adalah 13.499.000. Untuk XE4 dan XF 27mm adalah 16.499.000. Dari selama pre-order, kami memiliki program menarik untuk Anda berupa free gift senilai 2,5 juta rupiah. Penawaran spesial Fujinon XF 70 300mm f4 5,6 adalah 12.499.000 dan 6.199.000 untuk lensa XF 27mm. Ada diskon tambahan hingga 1 juta rupiah bagi Anda pengguna bank ini. Dan free gift selama pre-order di Tokopedia. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih sudah bergabung. Kami tak pernah berhenti berinovasi untuk memberikan produk-produk terbaru untuk Anda, agar tetap dapat menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Everyone take care, stay safe, and have a great day.